58 langkah asuhan persalinan normal. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2, ibu merasa ada dorongan dan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol. Vulva dan sphincter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan bahan-bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Pakai celemek plastik. Melepaskan dan menyimpan perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian melepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 120-160 kali per menit. Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu ada dorongan kuat untuk meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila cara tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan cukup asupan cairan per oral, minum. Nilai DJJ setiap kontraksi uterus berlangsung. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit. 2 jam meneran primigravida atau 60 menit 1 jam meneran multigravida. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan ingin meneran dalam 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka, vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk menelan perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal sehingga bau depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum. Ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku di sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Lakukan penilaian selintas, apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan. Apakah bayi tidak bergerak dengan aktif? Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, lakukan langkah resusitasi. Lanjut ke resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau kehamilan tunggal. Beritahu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat bayi ke arah distal atau ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan penguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DDT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali ke benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi, serta menempel di dada atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Pindahkan klem pada tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis. Tangan lain menenggangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah, sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang, atas atau dorsokranial, secara hati-hati untuk mencegah inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil menolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas. Mengikuti poros jalan lahir, tetap lakukan tekanan dorsokranial.
Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, berikan dosis ulangan oksitosin 10 international unit intramuskuler. Lakukan kateterisasi secara aseptik jika kandung kemih penuh. Minta keluarga menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadahnya. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi. Fundus uteri terasa keras. Periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bagian bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan darah aktif, segera lakukan penjahitan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak ada terjadi pendarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral. Lakukan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit dalam 1 jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Anjurkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa kembali bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit serta suhu normal 36,5-37,5 derajat. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk didokumentasikan 10 menit. Cuci dan bilas peralatan. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Lengkapi partograf, halaman depan dan belakang, periksa tanda vital, dan asuhan kala 4.